Hai semuanya, nama saya Sonia Triksi dan di ujung kanan atas bisa dilihat NIM saya dan ini adalah video AFL 1 saya untuk kelas Intro to Accounting di Universitas Ciputra. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dan juga mempraktekkan bagaimana cara membuat tiga hal ini di Microsoft Excel menggunakan soal yang telah saya buat sendiri. Jadi pertama-tama jurnal umum. Jurnal umum ini bisa dikatakan pencatatan pertama dalam satu siklus akuntansi. Jadi pencatatan di mana semua transaksi dalam suatu perusahaan ditulis secara kronologis. Jadi ini bisa dilihat di kolom paling ujung kiri ada tanggalnya, ditulis secara kronologis. Dan ini di setiap transaksi dicatat dengan mendebit atau mengkredit satu atau akun lebih. Jadi ini contohnya di pertama tanggal 1 Juli. By the way, ini contoh saya ambil dari Google. Jadi nggak ada hubungannya dengan apa yang akan saya praktekkan nanti. Hanya ingin menunjukkan nampaknya bagaimana. Jadi contohnya untuk di tanggal 1 Juli, ada akun kas, akun modal, akun kas terdebit 150 juta, dan akun modal terkredit 150 juta. Jadi, seperti yang saya bilang, tiap transaksi dicatat dengan mendebit satu atau lebih akun dan mengkredit satu atau lebih akun lainnya. Dan secara singkatnya, untuk mengetahui kapan akun bakal di-debit atau di-kredit, untuk akun yang termasuk dalam aset, maka akan di-debit ketika bertambah dan di-kredit ketika berkurang. Dan kebalikannya untuk liabilitas dan ekuitas, di mana mereka akan di-kredit ketika bertambah dan di-debit ketika berkurang. Ada pengecualian untuk 3 akun, yaitu dividen, prepaid, dan juga beban, di mana 3 akun ini diperlakukan sama seperti aset, yaitu di-debit ketika bertambah dan di-kredit ketika berkurang. Dan berikutnya, setelah jurnal umum ini selesai, kita bisa membuat buku besar. Jadi buku besar ini more or less meringkas dan mengkelompokkan tiap transaksi ke dalam akun-akunnya. Jadi akun-akun terpisah. Jadi ini kembali ke jurnal umum, bisa kita lihat. Ini transaksi ya, kronologis. Jadi tanggal ini ada transaksi ini dicatat dengan pendebitan dan mengkreditkan akun-akun. Kemudian di buku besar, ini dikelompokkan langsung berdasarkan akunnya. Dan ini bisa dilihat ada kode akun. Kode akun ini diambil dari COA atau Charter of Accounts atau bagan akun, di mana tiap perusahaan punya COA sendiri-sendiri. Jadi ini tergantung perusahaan, karena tiap perusahaan punya menggunakan akun yang berbeda sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Dan ini balik ke buku besar. Buku besar mengkelompokkan tiap transaksi di dalam akun-akun. Jadi contohnya ini akun kas, bisa dilihat tanggal apa saja ada transaksi yang berkaitan dengan akun kas. Jadi ini tanggal ini saja, transaksinya keterangannya ini saja, dan juga ditulis itu pendebitan atau pengkreditan. Dan dalam buku besar kita juga bisa melihat saldonya. Jadi kalau misalnya di debit, akun kas itu di debit, maka muncul juga saldo debitnya. Dan ini kita bisa lihat di akhir saldonya ini, saldo debit. Dan ini penting karena ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan lapor keuangan lainnya. Contohnya seperti ini, yang berikutnya, neraca saldo. Jadi di mana buku besar ini menulis semua akun-akun yang ada disebut di jurnal umum. Di neraca saldo, kita juga menyebut semua akun-akun yang ada di jurnal umum, tapi hanya saldo akhirnya. Jadi tadi saya bilang, buku besar per akun, transaksi semuanya ditulis, dan juga saldonya, tapi di neraca saldo hanya saldo akhirnya. Jadi misalnya di kas ya, yang pertama ini, kalau kembali ke ini lagi contoh dari Google, jadi nggak ada hubungannya satu dengan lain, hanya ingin menunjukkan how it looks like. Jadi yang pertama misalnya ini ada kas, dia di sini tertulis kalau misalnya saldo akhirnya itu di debit, yaitu 92.250.000. Kalau misalnya dibuat di neraca saldo, maka dia akan muncul di sini, debit, kas, dan ini 92.250.000. Dan neraca saldo ini penting karena ini digunakan untuk memverifikasi ada keseimbangan total debit dan total kredit. Makanya disebut juga dengan balance sheet karena harus balance
antara debit dan kreditnya. Dan setelah langkah neraca saldo ini, untuk berikutnya kita bisa menyusun laporan lainnya seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan-laporan lainnya. Jadi tiga hal ini bersangkutan. Kalau misalnya saya membuat jurnal umum periode ini, seperti di gambar ini, Juli 2020, maka bakal ada jurnal umum periode Juli 2020, kemudian buku besar periode Juli 2020, kemudian neraca saldo periode Juli 2020. Jadi sebelum neraca saldo harus ada buku besar, sebelum buku besar harus ada jurnal umumnya. Oke, langsung ke praktek bagaimana membuat tiga hal ini dalam Microsoft Excel. Ini soal yang telah saya buat sendiri, simulasi transaksi dalam suatu perusahaan. Microsoft Excel saya. Dan ini saya punya COA, sudah ada. COA ini saya ambil dari apa yang telah kita pakai selama di kelas. Dan saya hanya menambahkan Bank BTI karena ini di simulasi contoh soal saya, kita menggunakan rekening di Bank BTI. Dan lagi, seperti yang saya bilang, ini akan disediakan tergantung tiap perusahaan. Mereka punya akun apa saja dan kode mereka apa saja. Jadi COA ini bukan hal yang pasti, tergantung di mana pencatatan dilakukan. Misalnya perusahaan A punya COA sendiri, punya perusahaan B COA sendiri. So, anyways, without further ado, mari kita buat dari awal, yaitu jurnal umumnya. Untuk jurnal umum, tadi yang saya bilang dilakukan secara kronologis, maka pertama saya akan tulis tanggalnya, kemudian akun yang bakal di debit apa, dan akun yang akan dikredit apa, kemudian nominal debitnya dan nominal kredit, terus keterangan transaksi itu apa, dan juga akun yang bersangkutan. Ini akan membantu saya saat membuat pivot nanti untuk buku besar dan neraca saldo. Dan untuk memudahkan saya, untuk akun debitnya, saya akan membuat drop-down list yang akan saya ambil dari COA yang saya sudah punya. Saya turunkan sedikit, data tools, data validation, dan ini saya membuat list, dan source-nya saya ambil dari COA ini. Oke, jadi ini bisa dilihat ya, ada listnya memudahkan saya. Oke, untuk tanggal, mari kita ke soal. Jadi di soal ada surat pernyataan setor modal dan ada 2 bukti transfer berhasil. Dan kita bisa lihat ini tanggalnya 1 Juni 2025, jadi saya akan membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo untuk periode Juni 2025. Jadi surat pernyataan setor modal ini kita bisa lihat ada Nona Sasha Lorraine, penyetor modal pertama, Kala Solange, penyetor modal kedua. Masing-masing telah menyetorkan modal kepada CV Konsultania, kedudukan di Surabaya sebesar 50 juta, dan melalui transfer ke rekening perusahaan atas nama CV Konsultania di Bank BTI, dan nomor rekening tersebut tanda tangan sudah sah, dan ada bukti transfernya. Berhasil 1 Juni, penerima kita CV Konsultania di rekening kita di BTI, pengirimnya ini setor modal keterangan dan 50 juta nominalnya. Jadi saya mulai saja pertama dengan tanggalnya 1 Juni 2025. Dan untuk akun yang di debit, karena disetor ke rekening kita, maka akun rekening kita bertambah. Dan karena bertambah, maka dia di debit karena lagi aset. Kalau pertama di debit. Dan ini saya akan bagi dua karena transfernya memang beda-beda. Jadi yang pertama oleh, lihat dari jam ini, 8.23 Sasha Lorraine, ada 50 juta. Ini saya mau percantik dahulu pakai accounting, dan kita akan menggunakan simbol kita tercinta, rupiah.
Nah, 50 juta. Dan bertambah di debit, maka yang dikredit adalah modal. Karena dalam tadi ada yang ke debit, ada yang ke kredit. Dan ekuitas, modal adalah ekuitas, dan ketika ekuitas bertambah, maka dia akan berada di sisi kredit. Ini share capital sama nominalnya 5 juta. Keterangan saya akan menuliskan setor modal dari pertama Sasha. Yang sama keterangannya. Dan ini akun, saya akan menggunakan if. Kalau misalnya debit lebih dari 0, maka dia adalah akun debit. Kalau enggak, dia akan akun kredit. Ntar keluar BTI, dan ini kita bisa yang langsung kira-kira saja. Dan ini tanggalnya masih tanggal 1. Kemudian untuk penyetor modal kedua, sama halnya, dia menyetor ke rekening kita di Bank BTI langsung, maka bertambah 50 juta langsung di sana. Dan yang terkredit adalah akun modal kita atau ekuitas. Nah, saya akan menggunakan keterangan yang sama, hanya saya ganti namanya ke penyetor modal kedua, kalah. Dan ini juga sudah langsung muncul akun yang tersangkut apa saja. Oke, untuk tanggal 1 cukup itu saja di soal. Kita lanjut ke soal 2. Di sini ada CV toko perkap lengkap. Ada invoice kepada kita, CV Konsultania, dan juga ada surat jalan untuk kita juga penerima CV Konsultania, dan kita sudah tanda tangan dan kita stempel, berarti kita sudah terima barangnya. Dan ini hanya invoice saja, tidak ada kwitansi atau bukti pembayaran, jadi bisa dikatakan kalau kita masih berhutang ke toko ini. Jadi kita catat saja dulu, pertama tanggalnya, tanggal 2 Juni, dan ini kita beli apa saja. Ada meja, printer, kursi, set-set meja dan kursi untuk tamu, A4 75 GSM kertas, dan ballpoint 12 pack. Jadi kita bisa bagi ke akun yang berbeda. Pertama kita ada peralatan, equipment. Peralatan ini kalau dipakai nggak habis. Jadi contohnya ini kalau di apa yang kita beli itu ada meja. Saya tulis juga di sini. Saya hitung langsung di sini aja. Meja kita 2,5 juta. Terus kita beli printer 1.750.000. Terus kita ada beli kursi kantor 750.000. Dan kemudian kita juga ada beli set-setan meja kursi untuk tamu seharga 1,5 juta. Jadi ini ada 6,5. Kemudian kita juga membeli supplies atau perlengkapan, di mana kalau dipakai itu habis. Ada ballpoint dan kertas. Kertas harga 44.500. Kemudian ballpoint seharga 28.000. Jadi ini yang kita beli dan kita sudah terima barangnya, tapi tidak ada bukti pembayaran atau kwitansi atau transfer atau apapun, maka ini dianggap utang dan kita akun utangnya adalah accounts payable. Ini kalau dilihat ada notes, ada accounts. Bedanya kalau notes itu biasanya lebih jangka panjang, lebih official kayak kontrak atau kredit dengan bank yang bisa bertahun-tahun. Jadi dalam jangka panjang itu bakal disebut notes payable. Kalau ini jangka pendek ya utang usaha, jadi accounts payable. Dan accounts payable ini adalah total dari ini. Total dari ini 6572500 sudah benar?
6572.500. Oke. Dan ini saya akan menuliskan detailnya. Nah, ini saja di tanggal 2. Next, selanjutnya kita ada bukti transfer tanggal 3 Juni. Penerima CV toko perkap lengkap. Tadi kita beli peralatan dan perlengkapan kita. Dan ini pengirimnya kita, konsultannya. Invoice kita kemarin sama 0206202541 dan sejumlah 6.572.500. Sama seperti di invoice. Jadi ini kita tulis dulu tanggalnya 03062025. Dan ini kita membayar utang. Jadi tadi accounts payable ini termasuk di akun kredit karena dia termasuk liabilitas. Dan karena liabilitas saat bertambah mereka di sisi kredit. Dan sekarang kita mengurangi utang kita karena kita bayar. Jadi utangnya berkurang. Karena dia berkurang, dia ada di sisi debit. Jadi kali ini kita mulai di akun debit, accounts payable kita. Kemudian di akun kredit, apa yang berkurang? Yaitu transfer. Jadi yang berkurang saldo rekening kita di Bank BTI karena kita transfer langsung dari rekening kita BTI. Jadi ini saya copy paste saja, terdebit 6572500 dan kita kredit dari saldo rekening kita di Bank BTI. Ini tanggal 3, saya nafas tanggal 3 lagi. Oke, tanggal 3 hanya itu saja pelunasan utang kita ke CV toko perkap lengkap melalui transfer langsung dari rekening. Next, soalnya ini kita ada berita acara serah terima hasil pekerjaan jasa. Kita yang keluarkan, ini kop suratnya CV Konsultania. Dan ini bisa dilihat yang pertama, pihak pertama ini Nyonya Laura Johan, pemilik CV Sari Laut. Dan kita, pihak kedua, Sasha Lawrence sebagai pemilik CV Konsultania. Dan ini dijelaskan kalau kita pihak kedua telah memberikan dan menyelesaikan pekerjaan jasa konsultasi dan pemasangan sistem software akuntansi ke pihak pertama yang bernilai sebesar 45 juta. Jadi jasa ini bernilai 45 juta dan pihak pertama atau CV Sari Laut akan membayar secara tunai dalam 2 tahap kepada pihak kedua kita. 50% pada tanggal 5 Juni ini saat surat ini dibuat dan 50% sisanya pada tanggal 12 Juni. Ini sudah ditandatangan oleh kedua pihak, stempel juga, dan kita mengeluarkan invoice kita kepada Sari Laut tanggal 5 Juni, dan ini detailnya, jasa konsultasi, pajak, pemasangan sistem software senilai 45 juta, kita ada tanda tangan, kita stempel, dan kita juga punya ini ada kwitansi pembayaran kita keluarkan, CV Konsultania. Yang di mana kita menerima dari CV Sari Laut Rp22.500.000 untuk pembayaran 50% atas invoice ini. Jadi, seperti mengikuti berita acara serah terima hasil pekerjaan jasa, detailsnya, kita telah memberikan jasa senilai 45 juta, kemudian dibayar langsung di hari itu tunai oleh CV Sari Laut, kita terima, kita keluarkan kwitansi, dan sisanya mereka akan bayar nanti. Oleh karena itu, kita mengeluarkan piutang. Jadi, tulis dulu tanggalnya, 5 Juni 2025. Jadi, pertama akun debit. Apa yang bertambah dalam aset kita? Kas kita bertambah. Straightforward aja ya, dari kwitansi ini kita menerima 22,5 juta. Dan kemudian untuk pendapatan untuk pekerjaan jasa 45 juta, sisanya piutang. Dan piutang ini adalah accounts receivable, sisanya 22,5 juta. Dan apa yang dikredit? Pendapatan. Dan ini termasuk service revenue karena pendapatan dari jasa yang kita berikan.
Dan ini totalnya 45 juta. Jadi ini transaksi ini bisa dilihat ya, mendapatkan tunai 22,5 dan mengeluarkan piutang 22,5 untuk pendapatan seharga 45 juta. Jadi ini keterangan saya tulis saja. Kita ya, pendapatan habis. Oke, dan ini saja untuk tanggal 5 dan ini tanggal 8 atau soal berikutnya tanggal 8 ini ada bukti transfer. Penerimanya kita, CV Konsultania, dan pengirimnya CV Lancar Jaya. Keterangan untuk jasa konsultasi di akhir Juni 2025 sebesar 9,5 juta. Jadi pertama saya tulis dulu tanggalnya 8 Juni. Dan kemudian ini untuk jasa di akhir Juni 2025, sedangkan sekarang masih tanggal 8 Juni. Jadi ini merupakan pendapatan CV Konsultania diterima di muka. Karena jasanya belum diberikan, belum dilakukan. Jadi pendapatan ini diterima di muka. Oleh karena itu, kita langsung aja tulis akun yang didebit. Apa yang kita dapatkan? Setoran langsung, maksud saya transfer langsung ke rekening kita Bank BTI sebesar 9,5 juta. Kemudian apa yang dikredit dari transaksi ini? Yaitu seperti yang saya bilang tadi, untuk sesuatu yang belum kita lakukan. Jadi pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, Inggrisnya itu unearned service revenue, dan dia nominal sama, 9,5. Dan ini kita tulis uang muka dari CV Lancar Jaya. Pendapatan diterima di muka dari CV Lancar Jaya. Oke, tanggal 8 hanya itu saja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada slip penarikan Bank BTI. Bank BTI slip penarikan, jenis penarikan tunai tanggal 9 Juni 2025. Rekening ini nama CV Konsultania, jadi dari rekening kita di Bank BTI terbilang 15 juta rupiah. Kita tarik secara tunai dan kita sudah terima CV Konsultania oleh Kala Solange dan seri stempel approved. Jadi pertama kita tulis dulu tanggalnya 9 Juni 2025. Kemudian kita menerima tunai, berarti kas kita bertambah, tunai kita bertambah, tunai kita di debit sebesar 15 juta. Dan yang berkurang itu adalah di akun Bank BTI kita. Dari 15 juta, ini keterangan saya tulis penarikan tunai dari BTI. Yang itu tanggal 9, tidak ada lainnya di soal. Kita lanjut ke soal berikut. Kwitansi pembayaran, bukan kita yang keluarkan karena diterima dari kita 12 juta untuk sewa ruangan kantor 1 tahun. Penerimanya Rolando TC yang kita bisa asumsikan pemilik ruangan kantor ini dan kita yang telah menyetorkan uang tunai 12 juta ini. Sudah kita tanda tangan dan kita stempel. Jadi ini untuk tanggal 11 Juni, kwitansinya kita tulis dulu 11 Juni 06/25. Jadi ini untuk sewa ruangan kantor untuk 1 tahun. Artinya, kata lainnya, kita melakukan pembayaran di muka, prepaid, untuk sewa ruangan.
Dan karena sudah dibayar di muka, dan ini untuk 1 tahun ke depan, maka masih disebut aset kita. Kita punya hak atas ruangan kantor ini, karena kita sudah bayar untuk 1 tahun. Jadi termasuk dalam aset. Aset kita bertambah, yaitu ruangan kantor untuk 1 tahun atau sewaan ini. Jadi untuk akunnya kita bisa cari ada akun dibayar di muka, Inggrisnya itu prepaid. Mana ya prepaid? Ini, prepaid rent. Aset. Sewa dibayar di muka. Dan ini sebesar 12 juta. Ini kita bayar dengan tunai karena keluar kwitansi pembayaran. Bukan bukti transfer, bukti setor, tapi kwitansi pembayaran diterima oleh Bapak Rolando. Jadi secara cash yang kita kredit nominalnya 12 juta. Oke, tanggal 11 hanya itu saja. Berikutnya di soal lanjut, tanggal 12 Juni kwitansi pembayaran. Kita yang mengeluarkan CP Konsultania. Kita yang menerima sudah tanda tangan sampel KLS. Terima dari CV Sari Laut terbilang Rp22.500.000 untuk pelunasan invoice nomor 050620250001. Kalau kita ingat-ingat kembali, itu adalah transaksi di tanggal 5, di mana kita menyediakan jasa sebesar 45 juta kepada CV Sari Laut, namun baru dibayar tunai 50% dan sisanya kita keluarkan piutang. Jadi ini melunaskan piutang mereka. Iya, jadi ini melunaskan utang mereka ke kita. Jadi kita tulis dulu tanggalnya 12 Juni 2025. Pertama kita ini kwitansi pembayaran, maka kita bisa artikan kita dapat tunai sebesar 22,5 juta dari CP Sari Laut, dan ini melunasi piutang mereka. Jadi accounts receivable atau piutang usaha, karena dia termasuk aset dan dia sudah dibayar oleh yang berhutang ke kita, maka dikurangi piutangnya, dan karena aset dikurangi, dia terjatuh di sisi kredit. Jadi accounts receivable-nya sudah berkurang 22,5. Dan ini pembayaran. Saya ganti. Terlihat tulisan pembayaran 50% atas invoice, seharusnya pembayaran 50% pelunasan. Itu tanggal 12. Dan di soal berikutnya kita ada invoice dan bukti transfer. Invoice kita keluarkan untuk tanggal 14 Juni 2025 diisukan kepada Chris Cynthia Moana atas jasa konsultasi dan perhitungan pajak sebesar 6 juta. Sudah kita berikan, kita sudah tanda tangan dan stempel. Kemudian sudah ada bukti transfer. Kita sudah terima, CP Konsultani yang menerima. Kita sudah terima dari Chrisintia Moana sebesar 6 juta untuk invoice ini. Jadi ini sudah lunas jasa yang kita berikan. Langsung dibayar. Kita tulis dulu tanggalnya 14.06.2025. Dan karena ini ditransfer, jadi yang di kita yang bertambah itu saldo rekening Bank BTI kita, dan yang dikredit adalah pendapatan, karena pendapatan adalah ekuitas. Ketika ekuitas bertambah, maka dia ada di sisi kredit. Jadi tadi itu pendapatan atas jasa, service revenue ini sebesar 6 juta. 6 juta pendapatan
Di sini invoice 14.06.2025.001. Oke, itu tanggal 14. Kita lihat ada apa lagi di soal berikut. Ini ada PLN, tanda terima PLN, struk pembelian listrik untuk tanggal 20 Juni 2025, dan ini total yang kita bayarkan 135.500. Di sini ditulis menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah, berarti kita sudah bayar ini tagihan listrik kita untuk bulan Juni. Maka dari itu kita tulis dulu tanggalnya 20 Juni 2025. Dan apa yang bertambah? Ini kita telah mengeluarkan beban listrik ya, pembayaran listrik. Listrik bisa dianggap juga dengan utilitas. Jadi di sini ada utilities expense, beban untuk expense. Dan tadi saya bilang untuk dalam ekuitas ada 3 akun yang mengikuti sama seperti aset. Ketika bertambah mereka di sisi debit, yaitu akun dividen, prive, dan juga beban. Jadi beban ini kita taruh di bagian debit, akun terdebit sebesar 135.500.000. Dan kita struk ini pembayaran yang sah, kita tidak ada bukti transfer, jadi kita bisa artikan kalau ini pembayaran dengan tunai. 135.500 tunai kita berkurang. Jadi ini kita tulis beban listrik Juni 2025. Tanggal 20. Oke, kita lihat next di soal ada apa. 25 Juni ada bukti transfer. Penerima Serena Clairo, pengirim kita, CV konsultannya, keterangan gaji Juni 2025 sebesar 5 juta. Jadi kita membayarkan gaji ke pegawai kita bernama Serena Clairo di tanggal 25 Juni. Kita tulis dulu tanggalnya 25 Juni. Kemudian ini termasuk sebagai beban juga gaji. Beban gaji ada namanya ini salaries and wages expense sebesar 5 juta. Dan ini kita transfer, maka dari itu yang terkredit adalah rekening kita. Besarnya 5 juta. Beban gaji Serena Juni 2025. Bayar gaji Serena Juni 2025. Oke, itu saja untuk tanggal 25. Kita lihat ada apa lagi. Ini kita mengeluarkan surat kita, CV Konsultania mengeluarkan berita acara serah terima hasil pekerjaan jasa kepada Bapak M. Fauzan Ali, pemilik CV Lancar Jaya sebagai pihak pertama, dan kita Nona Kawasolange, pemilik CV Konsultania sebagai pihak kedua. Jadi ini ditulis pada hari ini Senin tanggal 30 Juni, ada 2 orang ini. Dan ini dinyatakan pihak kedua telah memberikan dan menyelesaikan pekerjaan jasa konsultasi yang telah dibayar di muka melalui transfer ke akun rekening perusahaan pihak kedua oleh pihak pertama pada tanggal 8 Juni 2025. Oke, berarti ini menyatakan telah ada jasa yang telah dibayar di muka melalui transfer pada tanggal 8 Juni tadi. Kalau kita lihat 8 Juni kita ada ini Bank BTI dan Unearned Service Revenue, pendapatan diterima di muka kita. Ini kita sudah menyerahkan jasa ini yang telah dibayar di muka. Jadi kita tulis dulu tanggalnya, Senin 30 Juni 2025. Dan ini kita keluarkan invoice-nya juga sebesar 9,5 juta, berarti kita sudah berikan jasanya ke dia, Bapak Fauzan Ali sebagai pemilik CV Lancar Jaya. Jadi untuk ini pertama, apa yang terdebit? Jadi pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu adalah liabilitas, karena artinya kita masih berhutang ke orang lain jasa tersebut, kita belum lakukan. Dan karena ini berkurang dan dia liabilitas, maka dia ada di sisi debit. Jadi mana tadi? Unearned service revenue kita sebesar 9,5 juta. Dan ini yang bertambah adalah pendapatan kita. Karena dari unearned service revenue, dia menjadi service revenue.
sudah kita kerjakan. Dan karena pendapatan adalah ekuitas, lagi kalau dia bertambah, dia ada di sisi kredit. Jadi 9,5 juta bertambah di service revenue, akun pendapatan kita. Jadi ini memberikan jasa kepada CT Lancar Jaya dibayar upah jasa. Oke, itu untuk tanggal 30. So, di akhir bulan kita lihat apa ada lagi di soal. Iya, ada lagi. Jadi ini transfer di 30 Juni. Ada 2 kali transfer. Yang pertama jam 15.21. Penerimanya Sasha Lorraine dan kita pengirimnya. Pembagian dividen 1 juta. Dan di satunya sama juga, tapi untuk Kala Solange, penyetor modal kita yang kedua, sama pembagian dividen 1 juta. Jadi kita tulis dulu tanggalnya di 30 Juni. Ada pembagian dividen. Jadi, tadi yang saya bilang, dividen itu termasuk ekuitas, tapi akun itu diperlakukan sama seperti aset, jadi ketika bertambah dia ada di sisi debit, dia adalah dividen. Ini dia, dividen 1 juta. Diambil dari akun kita di Bank BTI. Rekening kita di saldo rekening kita Bank BTI, karena transfer langsung 1 juta. Saya tulis pembagian dividen Sasha Juni 2025. Tanggal 30. Dan masih ada lagi yang kedua, transfernya untuk Kala. Jadi sama halnya dividen ke debit dan rekening kita di Bank BTI ke kredit berkurang. Dari ini saya copy paste saja. Saya ganti namanya kedua untuk Kala dan ini juga Kala. Oke, sudah jadi semuanya. Saya lihat saja biar terlihat lebih bersih ya. Ini jurnal umum kita. Kita lihat apa ada lagi di soal. Dan tidak ada lagi. Itu adalah transaksi terakhir di bulan Juni untuk CV konsultannya. Dan kita bisa cek lagi kalau dari awal kita bisa lihat modal ya, pertama modal, minta modal pertama 50 oleh Sasha, kemudian ini kedua, minta modal kedua oleh Kala, kemudian kita twice dari seri perangkat, twice, evidence dari tahun dari bayar, dari besok tanggal ini, karena kita seri perangkat, non transfer, dan kemudian kita tanggal 5, ada 5 ini sertifikat kita laporkan dari terima kasih laut, untuk perusahaan yang sesuai dengan itu, untuk perusahaan itu, dan bisa dilanjutkan terus, akhirnya kita semua sudah selesai. Bulan listrik, ini bulan gaji. Oke, jadi bisa dikatakan jurnal umum kita selesai. Ini kita bisa lihat dulu ya, totalnya ini ya benar nggak? Tadi saya bilang seharusnya mereka sama kan ya, apa yang di debit pasti di kredit juga. Cek dulu sekarang ini apakah mereka sama totalnya. Dan ya, sama 239.780.500 rupiah. Jadi mereka sudah sama. Ini kalau mau kita bisa percantik juga ya. Nanti kita bisa percantik lagi. Dan setelah ini selesai, kita bisa lanjut untuk membuat buku besar. Ini saya rename dulu biar lebih gampang. Jurnal buku besar. Kita buat buku besar atau ledger dalam buku Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Buku besar. Jadi dari buku besar kita akan membuat pivot. Pivot. Jadi pivot ini insert. Mana pivot? Ini dia. Pivot table kita. Jadi ini pivot table kita. Buku besar kita ambil dari jurnal umum. Tadi saya bilang mengelompokkan transaksi-transaksi ke dalam akun-akun.
Jadi kita ambil dulu di sini. Ini dari tanggal sampai ujung akhir sel jurnal umum kita. Jadi ini udah muncul di sini. Kita pilih. Kita butuh akunnya, keterangan kita butuh, tanggal kita pakai, dan akun berapa yang ke debit, berapa yang ke kredit. Untuk filter kita akun pindah sini, pindah atasnya, dan ini kelihatan berantakan ya. Ini contoh saya akun Bank BTI aja kita mau nunjukin, masih kelihatan kurang cantik, jadi kita ganti dulu desainnya. Kita subtotal tidak butuh, yang butuh grand total di bawah ini, dan kita mau outline form. Bukan outline form, tabular. Ini dia, lebih rapi kan, lebih ringkas, jelas, singkat dan padat. Dan ini kita mau ganti dulu accounting. Kita cari mata uang kesayangan kita, rupiah. Dan ini saya mau menambahkan, tadi saya bilang kalau di neraca saldo kita bisa lihat saldonya. Jadi saya mau menambahkan bagian saldo. Dari sini calculated field. Jadi namanya kita taruh aja saldo debit. Ini kita pakai rumus. Rumusnya if. If. Kalau misalnya ini saldo debit ya. Kalau misalnya debit lebih besar dari kredit, berarti debitnya dikurangi kredit. Kalau enggak, nol saja. Ini dia. Dan kita mau tambah juga untuk saldo debit. Saldo kredit. Saldo kreditnya. Dan sama halnya if kalau misalnya kalau misalnya kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit. Kalau enggak, nol. Oke, ini bisa muncul dan ini kita hilangkan dulu saja ini putih. Tada! Jadi kita bisa lihat ini saya perjelas dulu. Nominalnya ke debit kredit, keterangannya ada. Ini saya ganti namanya saldo debit dan ini saldo kredit. Dan kita bisa lihat ini dari sini. Ini akun Bank BTI, dia pernah ke debit ini semua, pernah ke kredit ini semua dengan total ini. Namun karena debit lebih besar, maka dia termasuk akun bersaldo debit, yaitu sisanya debit dikurangin kredit ini. Jadi saldo akhir dia yaitu Rp86.927.500. Dan buku besar adalah pengkelompokan semua transaksi ke dalam akun-akun. Dengan kata lain, ini saya perlu menunjukkan semua akun yang ada di jurnal umum ini. Jadi ini saya tinggal copy paste aja. Dan kita ganti mau lihat ini, tunai. Oke. Dan kita tambah lagi di sini, kita mau lihat apa ini? Kami bisa piutang. Dan kita bisa lihat ya, dari jurnal umum kita, tadi kan sempat ada piutang sekali ya, ini, invoice ini. Kemudian dia bisa lunasi, jadinya saldonya 0. Nggak ada piutang kita. Jadi buku besar ini menunjukkan semua transaksi apa saja ini, dan dia debit berapa, dan kredit berapa, dan kita lihat saldo akhir itu. Oke, kita lanjut lagi, kita mau lihat semua akun yang ada. Dari ini supplies, kita punya supplies itu, kita punya sewa yang kita bayar buka, sewa 1 tahun itu, dan kita juga punya equipment kita, peralatan kita, dan ini terus kehutang kita, tadi kita juga bayar ya, untuk perlengkapan kita bayar lunas besoknya, ini dilihat jadinya 0. Ini saya dulu, biar kelihatan saldonya apa. Ini ya, lanjut lagi, transaksi revenue, ini ada modal kita, di 2 modal tadi ada 2 kali, dividen kita juga ada 2 kali, tiap mitra modal dapat dividen, dan juga pendapatan kita apa saja. Dan kemudian ada beban, tadi kita bayar gaji, jadi beban gaji pegawai kita. Kemudian yang terakhir kita ada bayar beban listrik tadi, kita utilities kita. Oke, jadi ini kita semua sudah tunjukkan. Salah satu alasan kenapa saya buat ini ke samping, karena kalau misalnya di dalam jurnal umum kita belum selesai, jadi belum di akhir bulan, dan kita sudah membuat ini, sudah ada template-nya,
kita kan bakal tinggal nambah aja ya di jurnal umumnya. Jadi ini misalnya ya, balik ke jurnal umum ini kan sudah di akhir bulan sudah fix ya, tinggal ini saja transaksi kita yang terakhir. Kalau misalnya kita belum selesai ini kita masih tanggal 9 atau gimana gitu, kita kan bakal nambahin terus. Ini tambah terus. Nah, waktu kita buat buku besar, kita kan highlight dari jurnal umum ini. Kita bisa highlight melebihi dari apa yang kita sudah punya. Jadi misalnya ini ya, contohnya ya, misalnya kita belum selesai ini tanggal. Kita dari buat pivot table itu kita masih bisa highlight sampai bawah ini. Jadi kita tinggal nambahin aja terus di sini. Nanti otomatis pivot table ini kita bisa refresh. Kita refresh dan dia muncul lagi semua transaksi yang baru-baru. Jadi itu alasan kenapa kita ke samping ya. Soalnya kalau kita nambah terus, kita update, kita refresh, dan dia tabrakan, ini ada di bawah sini misalnya ya, dia tabrakan begini, takutnya takutnya kalau tabrakan nggak bakal muncul, nggak bisa keluar. Jadi kenapa kita taruh ke samping itu untuk jaga-jaga kalau misalnya jurnal umum masih ada tambahan transaksi lainnya. Jadi dia bisa ke bawah sini, nggak mengganggu ini tabel akun-akun lainnya. Jadi kita sudah pastikan kita punya semua akunnya. Dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, 13. Ada 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, buku besar sudah jadi, kita bisa buat neraca saldo. Jadi neraca saldo kita tinggal copy ini sheet. Kita ganti dulu namanya biar nggak bingung. Kita ganti neraca saldo atau Inggrisnya balance sheet. Dari neraca saldo ini kita cuma butuh satu pivot table aja. Jadi ini saya mau delete dulu. View contents. Kita cuma butuh satu ini. Kita tinggal mengganti saja apa yang muncul. Jadi kita nggak butuh tanggal, nggak butuh keterangan. Akun kita pindah ke rows. Kemudian kita nggak butuh debit credit ini, kita hanya butuh saldonya. Tadi yang saya bilang, neraca saldo menunjukkan saldo akhir tiap akun. Jadi kenapa kita ganti seperti itu? Kemudian kita menghilangkan ini grand total. Karena grand total ini lagi ya, dia kan menghitung dari yang sampingnya. Karena kita nggak ada di sampingnya itu, kita mau total dari atas ke bawah, kita buat aja sendiri. Jadi ini kita hilangin. Terus kita buat sendiri. Kita mau pastikan ini balance sheet ini. Jadi saldo debit kita total dan saldo kredit kita total. Dan akhirnya balance. Karena balance, berarti ini sudah fix benar. Dan ini kita bisa percantik lagi kalau mau. Ini kita taruh sini aja, kemudian kita bisa taruh di sini. Neraca saldo CV konsultania, dan ini periode Juni 2025. Jadi kita bisa percantik seperti ini. Tada! Jadi jelaskan. Dan ini tadi saya bilang ini adalah neraca saldo adalah akun-akun dan saldo akhir mereka. Jadi kalau kita lihat misalnya ini akun Bank BTI, dia ada nominal di saldo debit, bisa diambil, itu bisa kita lihat di sini. Nih, akun Bank BTI ya, akun Bank BTI, dan dia ada saldo debitnya. Jadi ini kita ambil semua akunnya yang ada, dan kita tunjukkan semua saldo akhirnya. Dan kelihatanlah kalau kita punya balance, nominalnya balance sheet-nya beneran balance. Jadi itu semua
yang ingin saya tunjukkan hari ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya dan ya terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa berikutnya.